Dapat harta waris sih, cuma lama banget ya, nggak cair-cair. Padahal kan mau dipakai buat biaya hidup, buat bayar utang. Gimana ya? Hmm. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang potensi kendala yang terjadi pada proses transfer harta waris. Pada video sebelumnya, yang ini, kita sudah membahas tentang apa? Tentang ada 4 kendala dalam proses transfer harta waris. Ya, kendala pertama di video ini kita sudah bahas tentang apa? Tentang pencarian harta waris. Ya, terus setelah temu apakah tidak akan ada masalah? Tentu tidak, ya. Ternyata masih ada 3 potensi masalah atau kendala. Ya, sekarang potensi kendala kedua yang kita akan bahas sekarang, yaitu tentang apa? Tentang pencairan harta waris. Nah, saya disclaimer dulu, sebetulnya untuk potensi kendala kedua, ketiga, dan keempat, ini tidak bisa secara mudah dipisahkan satu dengan yang lain. Ya sebetulnya, dan tidak ada urutan juga secara pasti sebetulnya. Bahkan bisa saling bersamaan sebetulnya potensi masalah. Akan tapi, untuk memahami tentang kendala dengan solusi, maka kita akan pisahkan, oke? Nah, kita akan bahas mengenai kendala pencairan harta waris. Nah, seperti yang kita ketahui, harta waris adalah harta yang dimiliki oleh pewaris sebelumnya yang ditujukan pada orang yang akan menjadi ahli waris. Nah, dalam harta tersebut tentu ada juga melekat kewajiban dari pewaris, yaitu tentang harta ini, yaitu apa? Utang kita sebutnya. Nah, apabila ada utang, maka harta waris ini akan digunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban atau utang. Nah, apabila ahli waris yang berhak itu tidak bersedia membayar utang dari si pewaris, maka ahli waris ini juga tidak berhak atas harta waris. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, jadi sebaliknya, berarti ahli waris boleh menolak untuk dapat harta warisan. Kenapa? Karena mungkin ada utang yang cukup besar sananya. Oke, nah sekarang aset yang sering digunakan oleh orang-orang ya pewaris untuk dalam ibaratnya untuk membangun kekayaannya, ada 2 yang secara umum. Pertama, yang liquid adalah simpanan di bank biasanya, entah itu dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun produk yang mirip-mirip di bank. Ya, yang kedua biasanya dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk aset tangible, yaitu biasanya adalah properti, ya, entah itu rumah, tanah, ruko, sawah, dan lain-lain. Nah, biasanya orang Indonesia itu seperti itu. Ada 2. Nah, sekarang, oke, kalau kita bicara tentang aset fisik atau properti, maka kita sudah otomatis berpikir, kalau properti kan susah dicairin, betul ya? Nah, kita pahami bahwa ahli waris mungkin setelah mendapatkan harta waris ini, apa yang akan digunakan selain dari apa? Bayar utang ya. Mungkin dia akan gunakan, asik, saya dapat harta waris, jadi saya bisa untuk meneruskan biaya hidup saya, ataupun mungkin untuk menambah biaya pendidikan anak-anak dari cucu dari pewaris misalnya, dan lain-lain. Jadi intinya harta ini dipikiran adalah ingin digunakan. Nah, otomatis yang itu kita sebut dengan apa? Tentang likuiditas atau bagaimana bisa dicairkan. Yang fisik bisa dicairkan dalam bentuk rupiah, uang, dan yang di bank ya tentu otomatis dicairkan berubah nama ya kepada si ahli waris. Nah, banyak orang berpikir, oke, properti mungkin agak sulit ya untuk kita jual dulu untuk dapat duit. Oke, nah sekarang banyak orang berpikir, kalau misalnya tabungan atau simpanan di bank, deposito atau sejenisnya, itu kan duit, jadi gampang dong dapat duit lagi. Kalau misalnya kita ahli waris yang sah, dengan semudah itu dapat dong. Sebentar, itu belum tentu terjadi. Nah, ini yang kita sebut dengan potensi kendala dalam proses pencairan. Ya, kendala pertama adalah tentu yang properti tadi ya. Jadi properti fisik otomatis ketika kita ingin jual,
ya tentu agak sulit ya. Bahkan kalau kita punya properti sendiri pun, kita masih hidup, kita mau jual, itu sulit ya, tidak mudah untuk diuangkan. Nah, apabila ingin digunakan untuk biaya hidup, apalagi langsung untuk ibaratnya dalam waktu dekat, itu akan menyusahkan ya. Oleh karena itu solusinya apa kalau seperti ini? Ya, usahakanlah ya diubah, jangan asetnya atau harta warisnya dalam bentuk properti, diubah yang ke lebih mudah diuangkan atau yang lebih liquid kita sebutnya. Oke, itu potensi masalah yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi, oke, kalau misalnya hartanya dalam bentuk uang gimana? Uang di tabungan atau deposito atau sejenisnya di bank, kan itu berarti lebih mudah. Tunggu dulu, justru ini potensi masalah yang kedua, yaitu apa? Jadi uang atau simpanan yang di bank, apabila pemilik aslinya atau pewaris ini diketahui meninggal, maka semua simpanan yang ada di bank ini oleh bank akan dialihkan kepada rekening yang dorman disebutnya. Ya, rekening dorman. Jadi rekening di mana apa? Di mana ini akan disimpan oleh bank, bank juga tidak bisa menggunakan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu uang ini akan bisa diambil oleh ahli waris. Jadi ciri khas rekening dorman ini adalah uang ini tidak bisa digunakan oleh siapapun kecuali oleh ahli waris yang memang berhak. Yang kedua adalah apa? Dan karena tidak bisa digunakan oleh bank, maka tidak akan mendapatkan bunga atau imbal hasil. Loh, tapi kan taruh di bank. Iya, karena bank tidak bisa menggunakan uang itu untuk diputar. Jadi tidak dapat penghasilan. Jadi bank tidak akan mungkin memberikan bunga atau imbal hasil. Nah, yang ciri khas ketiga untuk rekening dorman adalah apa? Nah, karena uang ini dijaga oleh bank, tentu perlu adanya biaya administrasi. Jadi rekening dorman tetap kena biaya administrasi, walaupun tidak ada bunga ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Semakin lama uang atau simpanan di dalam rekening dorman, maka tahu sendiri, tidak dapat bunga atau imbal hasil, tapi kena potongan terus setiap bulan untuk biaya admin. Ya, lambat laun ya simpanannya akan makin berkurang kalau di jumlah yang tertentu. Ya, jumlahnya di mana bunganya atau ibaratnya adminnya cukup besar. Bayangkan misalnya adminnya 15.000 sebulan, berarti setahun sekitar 180.000. Dan kalau misalnya 10 tahun 1,8 dan seterusnya. Ya, mungkin kelihatan kecil ya, tapi kalau misalnya simpanannya atau harta warisnya itu rekening dorman nih nilainya nggak terlalu besar, ya lumayan juga signifikan berkurangnya, betul ya? Nah, oke. Terus, oke kan gampang. Oke, berarti kalau misalnya saya sebagai ahli waris yang sah, saya tinggal datang ke bank dong untuk bilang saya adalah ahli waris. Tunggu dulu, ini potensi masalah dalam hal rekening di bank. Nah, jadi ada aturan dari Bank Indonesia, yaitu nomor 2/19/PBI tahun 2000, itu tentang apa? Tentang persyaratan dan tata cara membuka rahasia di bank. Ya, jadi izin tertulis ataupun perintah tertulis ya untuk membuka rahasia di bank. Nah, itu di sana dikatakan bahwa ya bank harus menjaga kerahasiaan data-data dari nasabahnya walaupun sudah meninggal. Jadi tidak akan mungkin dibuka ada berapa jumlah uangnya, berapa banyak rekeningnya yang ada di bank itu tidak boleh, kecuali memang ada dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan bahwa orang yang meminta ini adalah ahli waris yang sah dari pemilik rekening dorman atau yang sudah meninggal. Nah, tapi kan gampang. Tunggu dulu. Mungkin beberapa orang akan lancar, oke bagus. Tapi ada beberapa orang yang bahkan sampai 10 tahun atau lebih masih belum bisa mengambil uang di bank dari si pewaris. Karena apa? Ada berbagai macam kendala dalam hal dokumennya. Dan bank berhak menetapkan dokumen tambahan selain yang dipersyaratkan dari Bank Indonesia. Ya, tentu dokumen-dokumen ini akan sejalan dengan berapa banyak nilai uang yang disimpan di bank tersebut tentunya. Nah, jadi kalau seperti ini terus gimana? Nah, kalau seperti ini solusinya adalah ya siapkan uang yang
tempat yang lain yang pasti liquid, yang pasti mudah dicairkan ketika si pewaris ini meninggal. Supaya apa? Supaya paling tidak 1-2 tahun atau 3 tahun pertama si ahli waris tidak usah pusing untuk biaya hidupnya. Andaikan ahli waris ini memang hanya mengandalkan harta warisan untuk melanjutkan hidup. Ya, beberapa orang mungkin mengalami biasanya mungkin nasib yang tidak beruntung, sehingga harta waris ini sangat berarti banget untuk biaya hidup dia dan keluarganya. Nah, kita harus aware. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya kita sebagai calon pewaris mungkin siapkan alternatif lain. Yang tadi kita pikir uang di bank adalah gampang dicairkan, belum tentu. Makanya kita pakai instrumen yang lain. Solusinya apa? Solusinya salah satu adalah dari kontrak uang pertanggungan yang kita sebut dengan asuransi jiwa. Dengan adanya asuransi jiwa, ketika si pewaris ini, si orang ini yang meninggal, maka di dalam polis asuransi tersebut, atau mungkin pada saat pengajuan SPAJ, yaitu surat pengajuan asuransi jiwa, di sana sudah dicantumkan tentang apa? Tentang siapa penerima manfaat dari uang pertanggungan apabila si orang ini meninggal dunia. Dan otomatis yang nama yang tertulis dalam situ, dalam penerima manfaat ini, akan langsung mendapatkan uangnya ke rekening penerima manfaat. Nah, tentunya sebagai pewaris harus bijak menentukan siapa saja penerima manfaat yang bisa kita sampaikan. Ya, yang tentu ada hubungan darah, hubungan karena pekerjaan ataupun bisnis. Nah, itu adalah potensi masalah. Ya, dari pertama tentang properti ataupun aset fisik ya, kemudian aset yang udah jelas bisa di bank yang gampang cair, tapi tentu tidak bisa cair dengan semudah itu. Nah, jadi apabila terjadi kondisi ini, maka pertimbangkan juga ya, jadi potensi masalah berikutnya apa? Ya, ibaratnya supaya memudahkan, tidak merepotkan si ahli waris, pertimbangkan pemberian harta ini sebelum pewaris meninggal dunia. Yang kita sebutnya dengan apa? Dengan hibah. Dengan menghibahkan, otomatis si pemilik harta yang asli bisa menentukan secara langsung siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta dan dengan nilai tertentu. Tapi tentu harus diingat, untuk proses hibah ini harus dipikirkan matang-matang. Ya, kenapa? Karena ini perlu ibaratnya legalitas dari notaris biasanya, dan biasanya yang sudah dihibahkan tidak bisa ditarik kembali. Ya, jadi pikirkan baik-baik. Kalau misalnya para planners ingin melakukan proses hibah, maka jangan semua harta dihibahkan. Sisakan untuk digunakan untuk diri sendiri sampai akhir hayat. Kenapa? Jangan sampai apabila semua harta diberikan, dihibahkan, terus apakah masa depan kita yang masih ada ini itu masih bisa terjamin untuk biaya hidup ataupun tempat tinggal sampai nanti akhir hayat? Ya tentu ya kita tidak bisa menjamin itu. Oke? Nah, ini adalah semua tentang potensi masalah dan solusi dari bagian pencairan harta waris. Yuk, kita sebagai calon pewaris, kita bijak bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi ya anak cucu ya calon pewaris dari harta kita, sehingga mereka bisa menggunakan harta ini secara mudah, ya secara langsung dan tepat sasaran tentunya. Oke? Nah, nanti kita akan bahas pada video berikutnya tentang bagaimana pembagian dan pengurang dari harta waris. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman semua tentang video ini dan video-video kami yang lainnya dalam Champion Wealth Planner. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!